Dari insiden kecelakaan yang menimpa terhadap Mutiara saat ini, justru Sandra kali ini benar-benar harus mendapatkan pil pahit. Akhirnya, pihak kepolisian pun menetapkan Sandra sebagai tersangka karena ia berusaha mencoba untuk melarikan diri dan ia berusaha mencoba untuk kabur dan tidak mau bertanggung jawab. Tentu, CCTV lalu lintas pun sempat terdeteksi dan pada akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan titik kunci terang dan para saksi yang sempat dikumpulkan kalau ternyata mobil yang berplat nomor sekian ternyata itu adalah mobil milik Sandra. Dan akhirnya Sandra kali ini benar-benar diinterogasi oleh pihak kepolisian dan sepertinya ia juga benar-benar tak bisa berkelit lagi terkait masalah insiden kecelakaan yang menimpa terhadap Mutiara. Memang pada saat itu Mutiara pun yang hampir saja mengetahui guys soal orang tua kandungnya. Namun ada saja terkait masalah pemberitahuan soal kedua orang tua kandungnya, pasti ada saja sebuah cobaan, sebuah penghalang, hingga pada akhirnya sampai detik ini pun Mutiara belum juga bisa mengetahui siapakah orang tua kandungnya. Karena pada saat itu Pak RT sempat ingin mengatakan kalau ternyata ayah kandungnya adalah Pak Aditya. Secara tiba-tiba si Sandra ini mengendarai mobilnya yang tidak konsentrasi karena mungkin ia pun disibukkan dengan rasa kecemburuannya kepada Kenjo yang diperhatikan oleh Mutiara. Pada akhirnya ia pun sempat oleng karena ada seorang pengendara ojek online yang melintas di depan mobil Mutiara, maksudnya Sandra, dan akhirnya Sandra pun membanting setir dan ternyata memang pada saat itu Mutiara sempat bertemu dengan Pak RT di pinggir jalan. Dan salahnya Mutiara ini kenapa harus bertemu bersama Pak RT di pinggir jalan? Seharusnya Mutiara ajak dulu Pak RT bisa ngobrol bareng nih di depan kafe milik Dikta. Dan ternyata memang rencana yang seharusnya penonton tahu kali ini sempat diundurkan kembali karena memang ini tidak sesuai dengan kriteria penonton dan seharusnya memang Mutiara juga sempat mengajak Pak RT untuk berdiskusi berdua alias ngobrol empat mata. Namun ternyata memang skemanya harus seperti ini dan akhirnya terjadilah insiden kecelakaan terhadap Mutiara sampai Mutiara pun mengeluarkan darah yang cukup lebih banyak dan pada saat itu Mutiara pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan punya kabar kalau ternyata Mutiara harus segera dioperasi karena mengeluarkan darah yang cukup lebih banyak dan di sini sepertinya Ibu Rianti akan mendonorkan darahnya. Dan akhirnya di sini juga Ibu Rianti akan segera mengetahui kalau ternyata Mutiara adalah anak kandungnya sehingga ia pun sempat memeluk Mutiara ketika Mutiara masih kritis. Lalu bagaimana alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti? Namun sebelum lanjut juga guys ke pembahasan dan alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Saat ini kita pun berpacu terkait masalah insiden kecelakaan yang terhadap Mutiara. Sebelumnya memang Mutiara sangat begitu amat bahagia karena ia sebentar lagi akan segera mengetahui siapakah orang tua kandungnya dan siapakah orang yang saat ini benar-benar sudah melahirkan dirinya. Namun ternyata rencana untuk mengetahui kedua orang tua kandungnya pupus sudah karena ada sebuah insiden kecelakaan terhadap Mutiara di mana Mutiara pada saat itu sempat tertabrak oleh mobil Sandra. Dan memang saat ini para penonton benar-benar rasanya dibikin kecewa ia dan bersedih ia juga karena kondisi Mutiara saat ini benar-benar cukup lebih kritis guys. Pada saat itu Dikta yang sempat mendapatkan laporan dari Sapam ataupun security di kafenya kalau ternyata ada insiden kecelakaan di depan kafe dan ternyata itu adalah salah satu karyawan dari Dikta yaitu Mutiara. Semua benar-benar terkejut, semua benar-benar panik karena pada saat itu Mutiara sempat dikerumunin oleh warga. Dikta dan juga Aurel sempat hadir dan melihat siapakah korban dalam kasus kecelakaan tersebut. Dikta di sini tidak akan tinggal diam. Ia pasti akan memastikan siapakah pelaku sesungguhnya yang sudah
membuat Mutiara seperti ini, dan pada akhirnya Dikta pun di sini akan mengusut tuntas kejadian ini kepada jalur hukum dan ia akan segera melaporkan semuanya kepada pihak kepolisian. Dan kita tahu sendiri pihak kepolisian kali ini sudah memasang sebuah rekaman CCTV terkait CCTV yang ada di sebuah lalu lintas lampu merah dan banyak sekali. Dan dengan sangat begitu mudah pihak kepolisian pun mengidentifikasi salah satu pengendara mobil yang berplat nomor sekian, dan akhirnya plat nomor mobil tersebut adalah plat nomor mobil milik Sandra. Dan Dikta pun di sini meminta kepada pihak kepolisian agar secepat mungkin menangkap Sandra. Dalam 1 kali 24 jam akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap Sandra di tempat persembunyiannya. Ternyata Sandra ini awalnya tidak tahu kalau terjadi sesuatu dengan Mutiara dan ia sempat kabur. Dan ia juga sempat mendapatkan informasi dari Kayla, di mana Kayla sempat menginformasikan hal ini kepada Ivan karena Ivan mempertanyakan siapakah orang yang sempat mengalami kecelakaan, dan ternyata orang tersebut adalah Mutiara. Sampai-sampai Mutiara pun harus dilarikan ke IGD dan ia akan melakukan operasi karena kemungkinan besar Mutiara mengeluarkan darah yang cukup lebih banyak, dan sepertinya Mutiara pun membutuhkan donor darah, guys. Namun di sisi lain, Kenjo juga yang benar-benar sangat begitu shock berat ketika ia mendapatkan kabar dari Aurel. Dan akhirnya Rianti begitupun juga dengan Pak Aditya merasakan hal yang berbeda, di mana Pak Aditya merasakan pusing kepala yang amat begitu dalam. Namun lain halnya dengan Ibu Rianti yang merasa kakinya sakit dan juga separuh napasnya hampir copot. Mungkin ini suatu pertanda kalau ikatan batin antara anak dan juga ibu kandung pasti akan cocok ya guys. Dan seperti kita tahu dengan kondisi Mutiara yang saat ini hampir saja is dead, namun untungnya Rianti yang awalnya enggan dan selalu menolak untuk mendonorkan darahnya karena ia tidak pernah sudi untuk mendonorkan darahnya kepada Mutiara. Sebelumnya ia mendapatkan informasi yang sesungguhnya dari Pak RT, dan ia sempat menemui Pak RT pada saat itu yang hampir saja meninggal. Namun sebelum ia meninggal ia sempat mengatakan kepada Ibu Rianti, guys. Inilah detik-detik yang dilakukan dan dikatakan oleh Pak RT kepada Rianti kalau ternyata Mutiara yang saat ini mengalami kecelakaan itu adalah anak kandung dari Ibu Rianti. Ibu Rianti pun sempat lemas, sempat menangis dan menyesal sekali atas tindakan dan perlakuannya selama ini terhadap Mutiara. Ia sempat menyiksa dan ia sempat mencaci kepada Mutiara, ternyata adalah anak kandungnya sendiri. Ia dengan sangat begitu bersikeras dan akhirnya ia pun mau mendonorkan darahnya, sampai-sampai ia pun lemas dan rela mati demi bisa mendapatkan maaf dari Mutiara. Dan akhirnya dalam 1 hari 24 jam akhirnya Mutiara pun kembali siuman, dan akhirnya di sini Rianti pun memeluk Mutiara dan ia mengungkapkan kalau selama ini ia benar-benar melakukan kesalahan yang sangat begitu besar terhadap anak kandungnya, dan ia juga sempat mengatakan kalau ia benar-benar berdosa terhadap anaknya sendiri. Disinilah akhirnya momen-momen yang cukup sangat lebih menegangkan ketika Mutiara saat ini akan segera mengetahui kalau ternyata Rianti adalah ibu kandungnya, dan kini Kenjo benar-benar akan segera menjebloskan Sandra, dan akhirnya Sandra akan ditetapkan sebagai pelaku utama dan akan segera dipenjarakan. Lalu bagaimana guys keseruannya, kita tunggu saja guys lanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.